Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali di pelajaran kimia. Kita masuk ke semester 4 ya. Kita melanjutkan materi tentang teori asam basa. Untuk teori yang minggu ini akan dibahas yakni teori dari Bronsted-Lowry. Ini adalah tokoh seorang ilmuwan kimia. Ini gambarnya ada di samping sebelah kanan. Ya. Dari Denmark yang bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Jadi ada dua orang. Menurut kedua ahli tersebut, konsep asam basa yang kita kenal, kalau asam itu katanya memberi proton, ya. Nah, di konsep teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada yang namanya asam basa konjugasi. Oke. Di sini Ibu kasih contoh soal. Kita langsung ke contoh saja ya. Di sini ada HCl. HCl itu adalah asam klorida ditambah dengan air. Ya. Proses reaksi ini adanya serah terima proton. Serah terima proton. Proton itu diambil dari H+. Ya. HCl kan kalau kita ionisasi dia berubah dari H+ ditambah dengan Cl-. Nah, ion hidrogen ini masuk protonnya atau mendonorkan proton. Kita tulis saja ya, donor proton. Atau istilahnya donor H+ ke H2O, sehingga yang tadinya hidrogennya ada 2 berubah menjadi 3. Yang bertindak sebagai donor atau pendonor itu disebut asam. Sedangkan yang diberi donor itu adalah basa. Hasil dari pendonorannya, asalnya hidrogennya 2 berubah menjadi 3. Ini dinamakan asam konjugasi. Sisanya itu adalah basa konjugasi. Ya, kalau kita buat pasangan asam dengan basa konjugasi, kita tinggal buat garis seperti ini. Yang ini pasangan basa asam konjugasi. Jadi untuk di teori Bronsted-Lowry berlaku bahwa adanya penerima proton sekaligus dapat membentuk asam konjugat. Ya. Jadi adanya pasangan asam basa konjugasi dan pasangan basa asam konjugasi. Oke, kita coba lagi soal yang di bawahnya. Di sini ada HCl ditambah dengan NH3 berubah menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Kalau kita lihat reaksinya, hidrogen di sini dia melepaskan ion H+-nya menuju ke NH3. Jadi dia bertindak sebagai donor proton. Maka HCl di sini bersifat asam. Sedangkan yang didonornya ini adalah basa. Kenapa ini disebut donor? Karena jikalau kita lihat NH3 yang tadinya ada 3, dia bertambah atau didonorkan H+-nya sehingga adanya penambahan H di hasil reaksi pada NH3 yang berubah menjadi NH4. Berarti ini adalah asam konjugasi. Sedangkan sisanya ini adalah basa konjugasi. Oke, kita coba soal yang lain.
Di sini ada HCO3- berubah menjadi OH-. Kemudian menghasilkan H2O dan CO32-. Kita cek ya, mana yang asam atau pendonor H+, mana yang basa. Jika kita lihat dari reaksi, hidrogen di sini mendonorkan H-nya 1 buah ke OH-, sehingga yang tadinya OH- dia berubah menjadi H2O karena adanya penambahan hidrogen atau H. Jadi HCO3 ini bisa kita sebut sebagai asam dan OH- sebagai basa. Sisa hasil donornya itu adalah ini ya, maksudnya basa konjugasi, dan donornya itu adalah asam konjugasi. Kita coba lagi di bawahnya. Ada HCO3- ditambah dengan H3O+. Kita lihat hidrogen mana yang bertambah. Kalau kita lihat di hasil reaksi, hidrogen yang bertambah itu adalah di bagian H2CO3. Sehingga yang menjadi donor itu adalah H3O+, mendonorkan 1 hidrogen ke HCO3-, sehingga H3O+ itu disebutnya adalah asam, sedangkan HCO3- adalah basa. Ya, dia disebut asam untuk H3O+ dikarenakan dia sebagai atau mendonorkan ion H+. Ya, hasil donornya itu disebut asam konjugasi. Sedangkan sisanya itu adalah basa konjugasi. Sehingga jika kita menarik kesimpulan, di sini ada ion di sini ada H2O, di bagian bawah juga ada H2O. Ya, H2O di sini yang satu bertindak sebagai asam, yang satu bertindak sebagai basa konjugasi. Sehingga kalau kita simpulkan, H2O ini bersifat ampoter. Ampoter di sini artinya dia bisa bertindak sebagai asam dan basa tergantung dari situasi atau reaksi yang terjadi. Oke, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori dari Bronsted-Lowry ini mengharuskan asam atau basa dilarutkan dalam air. Sehingga menurut kelemahannya, bagaimana jika asam dan basa ini tidak dilarutkan dalam air? Ternyata bisa, tetapi reaksi ini melibatkan harus adanya proton yang menyerahkan hidrogennya. Nah, bagaimana jika ada suatu basa yang ternyata mengandung proton atau ion hidrogen? Ya, sehingga muncullah teori atau konsep baru, yakni konsep Lewis. Yang pencetusnya itu namanya G.N. Lewis. Ini singkatan ya. Di mana menurut Lewis kita harus bisa terlebih dahulu membentuk ikatan Lewis. Ikatan Lewis di sini contohnya adalah PCl3 ditambah dengan BH3 sehingga berubah menjadi bentuk ikatan kovalen seperti ini. Oke, ini diperoleh dari mana? Tentunya dari bentuk atau struktur Lewis. Ibu ambil contoh di di bagian sebelah sini ya. Di sini ada PCl3, fosfor itu golongan 5 ya. Jadi kalau kita buat struktur Lewisnya, dia punya dot atau elektronnya sebanyak 5 elektron. Buat dotnya ya. Dikarenakan dia mengikat 3 Cl, maka kita simpan Cl di atas, bawah, dan bagian kanannya.
Cl itu dia ada golongan 7, sehingga dia punya 7 elektron valensi. Kita tambah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, begitupun Cl yang di sampingnya. Sehingga setiap ikatan ini harus berpasangan, tidak boleh ada yang sendiri. Walaupun ini terlihat berpasangan tapi tidak berikatan, ini disebutnya pasangan elektron bebas. Kalau yang ini pasangan elektron berikatan. Nah, yang memiliki pasangan elektron bebas di bagian atom pusat, di sini kalau di sini fosfor ya, itu disebutnya basa. Ini menurut teori Lewis. Sedangkan donor elektronnya diberikan kepada asam ya. Jadi kalau tadi Bronsted-Lowry itu mendonorkan H+ atau proton, kalau sekarang justru basa itu adalah yang mendonor elektron. Sedangkan yang menerima elektronnya itu adalah asam. Asam di sini ya, penerima elektron. Reaksi ini tinggal digabung di bagian tengah. Itu ada pasangan elektron bebas, jadinya berikatan. Jadi terbentuklah ikatan kovalen koordinasi.